Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Silvia Wulandari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya untuk matkul Hukum Perbankan. Saya akan menjelaskan tentang MSDM 1, yaitu Job Analysis, Perencanaan Tenaga Kerja, Rekrutmen dan Seleksi. Definisi job analysis adalah pekerjaan berupa analisis terhadap jabatan. Dengan kata lain, melalui job analysis, seseorang bisa ditempatkan pada posisi yang paling tepat atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai the right man at the right place. Berdasarkan definisinya ini, bisa diketahui bahwa job analysis sangat penting dalam dunia pekerjaan, termasuk juga pada kantor dan perusahaan. Setiap calon pegawai yang mendaftar pada perusahaan yang diterima menjadi bisa ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahliannya. Karena itu, orang yang bersangkutan akan cenderung lebih produktif saat bekerja. Dengan demikian, hasilnya pun akan bisa semakin maksimal. Berbeda apabila ternyata orang tersebut berada pada posisi yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Boleh jadi ia justru merasa tertekan. Pentingnya job analysis. Job analysis merupakan kegiatan yang diperlukan. Mengapa demikian? Sebab melalui analisis jabatan bisa diketahui seluruh seluk-beluk mengenai suatu pekerjaan tertentu. Tanpa job analysis bisa terjadi penempatan posisi karyawan pada suatu pekerjaan. Akibatnya, pekerjaan kurang bisa dilakukan secara maksimal. Contoh job analysis misalnya melakukan analisis untuk mengungkapkan seperti apa deskripsi pekerjaan yang digunakan sebagai objek analisis. Deskripsi ini harus disajikan secara rinci, termasuk juga mengenai identifikasi pekerjaan. Selanjutnya, analisis jabatan juga diharuskan untuk membuat spesifikasi secara khusus dari suatu pekerjaan, sehingga bisa diperoleh pekerja yang paling tepat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Fungsi analisis jabatan. Terdapat beberapa fungsi dari analisis jabatan. Yang pertama, untuk mencari solusi terkait masalah dalam kepegawaian. Sebagaimana diketahui, dalam suatu pekerjaan pasti tidak dapat dipisahkan dari adanya masalah. Melalui job analysis, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan solusi yang tepat. Yang kedua, hasil dari job analysis bisa digunakan untuk melakukan penempatan posisi pegawai, yang mana melalui analisis jabatan ini bisa diperoleh orang yang tepat pada tempat yang tepat pula. Hal ini menjadikan pekerjaan bisa dilaksanakan secara maksimal. Ketiga, dengan menggunakan analisis jabatan, bisa dipilih pegawai yang tepat untuk dipromosikan. Seperti diketahui, promosi jabatan digunakan untuk melakukan upgrade skill. Karena hasil analisis jabatannya tepat, program promosi ini bisa dilakukan dengan sempurna. Tujuan analisis jabatan. Definisi job analysis adalah proses analisis terhadap suatu jabatan, yang mana kegiatan ini pasti mempunyai tujuan. Apa saja yang menjadi tujuan dari job analysis ini? Pertama, untuk melakukan identifikasi terhadap suatu jabatan tertentu. Dalam identifikasi ini juga akan diperoleh informasi mengenai kewajiban serta tugas-tugas yang ada pada pekerjaan yang bersangkutan. Yang kedua, job analysis juga bertujuan untuk melakukan klasifikasi jabatan. Dengan demikian bisa didapatkan data serinci mungkin lalu diklasifikasikan dalam golongan yang tepat. Kemudian, analisis jabatan ini pun memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu pekerjaan. Sebagaimana diketahui, evaluasi dilakukan agar ada peningkatan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Melalui data yang tepat, evaluasi bisa berjalan dengan baik. Metode job analysis. Dalam melakukan job analysis, terdapat metode-metode yang bisa digunakan. Di antaranya yakni observasi, wawancara, dan kuesioner. Sama halnya dengan penelitian pada umumnya, ketiga metode tersebut dapat dipakai melalui melakukan analisis jabatan.
Tahapan di dalam setiap metode pun sama seperti pada umumnya. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara mendalam dalam jangka waktu tertentu. Wawancara dilaksanakan melalui pertanyaan yang diberikan kepada narasumber, sedangkan kuesioner bisa melalui pemberian kuesioner kepada pihak-pihak terkait. Manfaat analisis jabatan. Sebagaimana definisi job analysis adalah seperti yang telah dijelaskan di atas, di dalamnya terdapat manfaat dari dilakukannya analisis jabatan, termasuk juga mengenai sistem pengupahan. Dalam hal ini, upah menjadi bisa ditentukan secara objektif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Berikut tahapan perencanaan tenaga kerja di perusahaan. Penetapan tujuan manpower planning, pemetaan SDM perusahaan, perhitungan kebutuhan tenaga kerja, penetapan rencana ketenagakerjaan, rekrutmen dan hiring, menganalisis kesenjangan keterampilan, pelatihan, pengembangan, evaluasi. Tujuan dilakukannya perencanaan SDM adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh suplai dan demand dalam konteks SDM perusahaan. Manfaat bagi perusahaan yang melakukan perencanaan SDM yaitu mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Tim HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal, dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, and development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang, merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi, dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Dalam organisasi, rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi tersebut. Tujuan perekrutan menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Yang selanjutnya, sumber perekrutan. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja dari dalam biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dan memiliki sistem karir yang baik. Perekrutan tenaga kerja dari dalam memiliki keuntungan, di antaranya adalah tidak mahal, promosi dari dalam dapat memelihara loyalitas dan dedikasi pegawai, dan tidak diperlukan masa adaptasi yang terlalu lama karena sudah terbiasa dengan suasana yang ada. Namun demikian, perekrutan dari dalam juga berarti terjadinya pembatasan terhadap bakat yang sebenarnya tersedia bagi organisasi dan mengurangi peluang masuknya pemikiran baru. Proses rekrutmen menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Seleksi tenaga kerja adalah proses menyaring kandidat tenaga kerja untuk ditempatkan pada pekerjaan yang tepat. Right on the right job. Seleksi tenaga kerja adalah prosedur mencocokkan persyaratan organisasi dengan keterampilan dan kualifikasi orang. Tujuan seleksi tersebut diantaranya
menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Berikut tahapan seleksi kerja. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang dilalui oleh pelamar dari mengajukan lamaran sampai akhirnya memperoleh keputusan ditolak atau diterima sebagai karyawan baru. Proses ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, tapi pada umumnya minimal meliputi evaluasi persyaratan administratif, tes, wawancara, dan ujian fisik. Rifai menjelaskan tentang proses atau tahap-tahap seleksi beserta instrumen yang dapat digunakan. Terdiri dari surat-surat rekomendasi, format, borang lamaran, tes kemampuan, tes potensi akademik atau TPA, tes kepribadian, tes psikologi, wawancara seleksi pendahuluan. Ya, itulah penjelasan dari saya. Sekian, apabila ada kurang maupun apa saja yang kurang memuaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.